Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan damai untuk kita semua. Alhamdulillah, alladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan, kami hormati Bapak Akanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat beserta Ibu yang hadir pada sore hari ini. Bapak Kabak PU yang kami hormati beserta Ibu, Bapak-bapak para kabit yang hadir pada sore hari ini yang kami muliakan beserta Ibu-ibu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, juga beserta Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak, para ustadz, khususnya para undangan tamu yang pada sore hari ini, mohon maaf tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami tidak menyebutkan nama, pangkat, dan jabatan. Hadirin hadirat, seluruh keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati. Alhamdulillah, kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Pada prinsipnya adalah mempererat hubungan silaturahmi. Nah, bukan kalau datang hanya buka puasa, itu di mana aja kita bisa buka. Dan apapun yang kita buka juga dari sisi materinya juga tidak terlalu banyak. Tapi yang terbesar adalah silaturahmi. Dan secara khusus juga saya sampaikan selamat kepada Pak Haryanto STHNPD beserta Ibu yang satu prestasi ya untuk menjadi kepala dinas tadi sudah disampaikan Pak Kakanwil. Jadi sekali lagi kita bersyukur, saya pun juga sama merasa terima kasih karena ada kesempatan untuk kita bisa silaturahim pada sore hari ini. Yang kedua, ini tema besarnya Nuzulul Quran. Ya, memang kalau bicara Ramadan, ya bicara Quran. Karena Ramadan itu identik dengan Al-Quran. Para ulama biasa menyebutnya sebagai Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa? Pertama, karena Al-Quran pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah pada bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa malaikat Jibril alaihissalam itu setiap malam selama bulan Ramadan datang menemui Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ya untuk sama-sama mentadarus Al-Quran. Kadang Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran dan malaikat Jibril yang mendengarkannya. Selain membaca, dua-duanya juga menelaah. Karena tadarus itu dalam bahasa hadis namanya bermudarasah. Selain membaca juga menelaah, berusaha memahami dan saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Kebiasaan inilah yang kemudian kita kenal dalam tradisi Islam. Di setiap Ramadan ada namanya tadarus. Nah, cuma memang kita masih sebatas tadarus lebih kepada tilawah, membaca.
Tapi hakikatnya sebenarnya adalah menelaah. Maka Ramadan itu selain membaca Al-Quran juga berusaha menelaah bagaimana memahaminya, bagaimana menghayatinya, dan bagaimana mengamalkannya, serta bagaimana mendakwakannya. Itu. Nah, nuzulul Quran bagian dari tadarus Al-Quran itu. Nah, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang kita kenal namanya Lailatul Qadar. Laila artinya malam. Al-Qadar itu pengertiannya banyak. Salah satu diantaranya adalah kemuliaan. Jadi kalau kita mengatakan Lailatul Qadar itu artinya malam yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadar ini secara garis besarnya ada dua pengertiannya. Pertama, Lailatul Qadar adalah malam yang misterius, yang tidak ada satu pun yang bisa memastikan, kecuali ada hamba-hamba tertentu yang memang Allah sudah pilih dengan kemampuan tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan taharrau lailatul qadri bil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Jadi disuruh cari karena tidak pasti. Jadi kalau pengertian ini adalah malam yang terjadi setiap Ramadan, dengan turunnya malaikat-malaikat yang ada di atas yang akan menghampiri dan membersamai umat manusia. Nah, pengertian yang kedua, ini yang kita mau bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalau ini tidak perlu dicari, karena mayoritas ulama berpendapat bahwa terjadinya Al-Quran diturunkan pertama kali oleh Allah di bulan Ramadan, yaitu pada malam 17 Ramadan. Tadi ayatnya sudah dibaca Ananda Raya tadi itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Tanggal berapa? Penjelasannya tanggalnya itu boleh kita buka di surat Al-Anfal ayat 41. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an yaumal furqan. Jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kapan? Yaumal jam'an, yaumal taqal jam'an, yaumal furqan. Yaitu pada hari di mana bertemunya dua pasukan yang menjadi pembeda. Pasukan apa? Satu, pasukan umat Islam. Yang kedua, pasukan musyrik Quraisy. Yang ketemunya pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan di kampung Badar. Itulah yang kita kenal dengan perang Badar. Dan itu sejarawan mencatat terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama, yang berbeda tahunnya. Karena perang Badar terjadi tahun kedua Hijriah, sementara Al-Quran yang turun pertama kali di Gua Hira adalah 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Pada saat beliau berusia 40 tahun. Nah, jadi ini dua pengertian. Lailatul Qadar pada malam pertama kali diturunkan Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar dalam pengertian turunnya para malaikat, ya, baik Jibril ataupun malaikat-malaikat yang mengiringinya itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Yang kedua, ya, ini kita hitung itu waktu ini. Karena
Masih kan belum ya? Nah yang kedua, ini kita mau bicara tadi masalah waktu. Nah sekarang apa yang diturunkan pertama? Jadi yang diturunkan pertama ini cuma 5 ayat yang kita kenal dengan Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kata Iqra ini diteliti oleh para ulama, para ahli. Kenapa Al-Quran yang menjadi begitu sangat agung, begitu sangat mulia, tapi kata kunci pertama kali Allah turunkan adalah pernyataan Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Kenapa itu bukan yang lain? Ini membuat penasaran para ulama. Sehingga ada ulama besar namanya Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, Abdul Halim Mahmud, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir, menulis sebuah kitab judulnya Al-Quran fi Syahril Quran. Khusus hanya ini yang dibahas ini. Karena itu penasaran. Karena dalam kenyataannya Iqra inilah yang kemudian menjadi pembentuk peradaban manusia. Yang namanya membaca itu adalah simbol dari seluruh aktivitas pergerakan manusia. Itu kata Syekh Abdul Halim. Jadi membaca bukan sekedar membaca huruf yang terdiri dari kata, terdiri dari kalimat di atas kertas. Bukan sekedar itu. Kalau itu sekedar membaca seperti itu, semua orang bisa. Tapi tidak semua orang yang bisa membaca langsung menjadi pelaku pembentuk peradaban. Berarti kalimat ini mengandung ada pesan-pesan yang lebih dalam. Jadi sekali lagi kata beliau, Iqra, bacalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan. Jadi membaca adalah simbol dari seluruh pergerakan aktivitas secara totalitas kita manusia. Karena kalau kita membaca memang tidak mungkinlah sekedar melihat, tapi pasti organ-organ yang ada dalam diri kita ikut juga. Maka itulah biasa orang katakan menelaah. Sehingga Syekh Abdul Halim Mahmud berkesimpulan bahwa ayat Iqra bismi rabbik ini artinya bacalah, artinya bergeraklah, artinya bekerjalah. Jadi bukan sekedar membaca, tapi jadikanlah seluruh aktivitas pergerakan dalam hidupmu hanya untuk Rabbik Tuhanmu. Jadikanlah segala wujud totalitasmu ini hanya untuk Rabbik Tuhanmu. Jadikanlah niat dan seluruh tujuan dalam hidupmu hanya benar-benar untuk Rabbik, semata-mata untuk Tuhanmu. Itu kesimpulan dari makna Iqra bismi rabbik. Apa artinya? Yang dimaksud di sini adalah membentuk prinsip dalam hidup, yaitu membangun kemantapan akidah dan tauhid. Jadi membangun peradaban itu berawal dari membangun keyakinan, membangun teologi, membangun akidah, membangun tauhid. Karena dengan tauhid inilah kita bisa bertahan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Dulu saya masih sanawiyah, sudah baca buku Muhammad Qutb, saya lupa judulnya itu. Ada satu pernyataan dari seorang penyair yang sangat terkenal dan itu sangat menginspirasi hidup saya itu. Kata beliau, al-hayatu aqidatun wa jihadun. Hidup itu berdasar pada keyakinan kita. Wa jihadun. Jihad di sini bukan dalam pengertian perang. Jihad yang dimaksud itu adalah kerja keras. Jadi kita hidup ini, pondasi dasar kita adalah keyakinan.
Kalau kita hidup tidak punya fondasi keyakinan, tidak punya prinsip keyakinan, maka kita akan sangat gampang dan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Maka salah satu karakter orang yang petarung dan petangguh menghadapi tantangan adalah punya prinsip yang sangat kuat. Dan inilah yang dipesankan di dalam ayat pertama ini. Wajihadun, keyakinan itu tidak bisa hanya dengan pasrah, tapi harus diperjuangkan dengan kerja keras. Itu maknanya al-hayatu aqidatun wajihadun. Jadi sekali lagi, ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya sekedar perintah membaca, tapi perintah untuk membangun prinsip dalam hidup, yaitu prinsip keyakinan tauhid kita, bahwa seluruh persembahan totalitas dalam gerak langkah hidup kita ini benar-benar hanya untuk Allah. Inilah yang nanti dalam hampir ayat-ayat Al-Quran diekspresikan itu dalam bentuk yang lain, tapi prinsipnya tidak keluar dari persoalan akidah. Di dalam Al-Quran hampir seperempat isinya itu adalah kisah. Itu kisah ceritanya, tapi di situ adalah pertarungan antara al-haq dengan al-batil, dan di situ adalah antara keyakinan dan yang batil dengan keyakinan yang sah. Jadi sekali lagi itu yang pertama, menjadi kata kunci dalam keberhasilan mendobrak, ya, apalagi turunnya ayat ini kaitannya dengan situasi pada masa itu, di mana kaum-kaum jahiliyah yang tidak mengenal Tuhannya. Maka ayat ini turun dalam rangka mendobrak peradaban yang tidak didasarkan pada keyakinan yang utuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga pendekatan lain, bahwa kalaupun Iqra dimaknai dalam pengertian sebagaimana pada umumnya, bahwa dengan membaca inilah melahirkan kecerdasan intelektual, tetapi di surah Al-Alaq ini ada ayat terakhir yang menjadi penutup sekaligus pelengkap dari perintah Iqra, yaitu perintah wasjud waqtarib. Jadi kalau digabung dalam kaidah ilmu tafsir ini namanya kaidah munasabah. Nah, kaidah keserasian Al-Quran antara ayat pembuka mukadimah dengan ayat penutup sebagai khatimahnya. Jadi perintah pertama bacalah, perintah yang kedua sujudlah, dan perintah yang ketiga waqtarib mendekatlah. Jadi wasjud kalau dalam pengertian formalnya adalah sujud dengan meletakkan dahi sebagai simbol kehormatan seorang manusia. Tapi begitu sujud, dahinya lebih rendah dibanding daripada pantatnya. Itu artinya puncak penghambaan diri seorang hamba kepada Tuhannya pada saat dia sujud. Nah, orang yang mau sujud kebanyakan menggunakan kekuatan dari hati. Kalau membaca kekuatan dari akal, tapi kalau sujud adalah dari hati. Maka sinilah kalau Iqra tanpa dibarengi dengan sujud, itu bisa berbahaya. Karena kecerdasan intelektual tanpa dibarengi dengan kecerdasan spiritual, maka akan melahirkan orang semakin pintar, tapi juga akan semakin sombong dan angkuh. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Yang kedua, pengertian sujud, dan ini substansi yang sebenarnya. Selain kita diperintah sujud secara formalitas, yang diperlukan di situ adalah ketundukan hati kita, ketaatan kita pada aturan dalam hidup. Jadi salah satu tandanya orang yang sujud itu dalam Al-Quran banyak maknanya. Salah satunya adalah menimbulkan simbol dari keutuhan dari sebuah ibadah, itu adalah sujud. Jadi ada ayat dalam Al-Quran sujud yang disebut, tapi yang dimaksud adalah ibadah salat.
Karena puncak dari seluruh peribadatan salat, mulai dari takbir sampai salam itu pada waktu sujudnya. Aqrabu ma yakunu min rabbih yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, makna substansinya di situ adalah membentuk jiwa kita selalu tunduk pada aturan. Jadi akal biasanya semakin cerdas, semakin pintar, itu semakin susah tunduk pada aturan. Bahkan kadang-kadang aturan dibahas dulu, dipertanyakan dulu. Bahkan kadang-kadang aturan jangan kali. Kalau akal tidak terkendali, tapi kalau hati yang dikedepankan, insya Allah pasti akan tunduk pada aturan. Itu wasjud, waqtarib, dan mendekatlah. Nah ini mendekatlah ini setelah kita banyak membaca, setelah kita banyak sujud, maka kita akan dengan gampang semakin mendekat diri kita kepada Tuhan, semakin dekat diri kita terhadap sesama kita, dan juga dekat dan ramah terhadap lingkungan di mana kita tinggal. Itu pesan seutuhnya. Pesan seutuhnya. Nah termasuk dari kata sujud ini, karena sumbernya dari hati, inilah yang kemudian melahirkan kekuatan atau kecerdasan moral. Ya, karena para ulama ketika ditanya apa sebenarnya yang namanya akhlak, ya beliau menjawab yang namanya akhlak itu hayatun nafs. Akhlak itu adalah ungkapan dari nafs, dari jiwa yang terdalam. Tasduru an hal af'alu bisuhulatin gair fikrin. Jadi dari hati jiwa yang paling dalam inilah akan keluar dengan gampang. Itulah perilaku, sikap yang membentuk diri kita menjadi sebuah kebiasaan dan karakter. Itulah akhlak. Jadi akhlak itu dari hati. Dari hati inilah mendorong orang banyak sujud, sekaligus mendorong dia tahu menempatkan dirinya kepada siapa dia bicara. Kata Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum. Itu riwayat dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa tempatkanlah manusia itu pada tempatnya masing-masing. Nah orang seperti ini adalah orang yang rajin sujud. Dan sekali lagi, ayat yang pertama kali Allah turunkan hanya 5 ayat. Tetapi makna dari kata, kalimat, serta keseluruhan ayat ini punya rahasia yang sangat besar, sehingga itulah yang menjadi tonggak mendobrak lahirnya peradaban dunia yang sampai hari ini kita rasakan. Jadi sekali lagi, ini sudah tinggal berapa menit lagi. Saya sering cek ini. Jadi sekali lagi, ayat ini karena dari hati nurani itulah yang kemudian kita bisa menjaga alam, karena ini katanya ekologis. Termasuk orang yang ingin merasakan perdamaian dunia itu bukan dengan akal, karena akal dengan nafsu itu beti-beti, beda-beda tipis. Semakin banyak mendominasi diri kita akal, maka nafsu pun juga akan hadir semakin banyak. Tapi semakin banyak akal yang kita pakai, terutama dalam konteks beragama, maka insya Allah kita akan semakin tawadu. Terutama baik dalam memelihara lingkungan, termasuk dalam menjaga perdamaian pada tingkat yang sekecil-kecilnya sampai pada tingkat yang sangat besar. Saya kira ini karena dibatasi oleh waktu dan rupanya sudah siap. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berdoa dan saling mendoakan. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kita senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga selama bulan Ramadan kita senantiasa dalam keadaan
ya penuh keberkahan, menjaga hubungan silaturahim dan saling berbagi bagi yang punya kemampuan, sehingga kita menjadi orang yang saleh secara spiritual, saleh secara intelektual, saleh secara moral, dan saleh secara sosial. Demikian dan terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.